Ngomong hidrolisis garam ya. Ya, target hari ini kita mau coba beberapa soal hidrolisis garam, beberapa soal tentang hidrolisis garam dan tentang asam basa ya. Yang saya tahu tuh tetrasi yang sering mengalami kesulitan menghitung sama mengetahui pH sebuah larutan. Ya, pH sebuah larutan asam kuat atau basa kuat. Prakteknya ya, pada prakteknya lah ya, pada prakteknya saya ngomong pada prakteknya ya. Oke, kita kembali ke hidrolisis garam. Nah, untuk mengetahui konsentrasi OH di sini, tentu kita akan ngomong KH ini hidrolisis, berarti konsentrasi CH3COOH kali OH banding dengan yang mengapa kita mau KH ini sebetulnya nanti ini akan konsentrasi CH3COO minus sebetulnya ini adalah KH2O. Makanya kita ngomong KH, K hidrolisis gitu, bukan KW ya, kan ada ininya ya, jadi kita cuma ngomong KH gitu. Nah, karena satuan pengukuran kimia tidak ada KH, jadi mereka mau ubah ke KA atau KB gitu. Karena ini gara-gara berapa banyak dia bisa terurai ya dari sini, tentang berapa dia bisa membentuk CH3COOH. Jangan sampai ada pikiran, lah Pak, ini kan asam cuka Pak, bukannya ini nanti cairannya akan menjadi lebih asam Pak, bukan. Oke, apa enggak terbentuk cuka Pak? Berarti harusnya kalau garamnya saya letak dalam air, ini jadinya lebih asam Pak. Asam, kalau lebih asam berarti pH-nya turun dong. Bukan begitu cara kerjanya, yang kita lihat ininya. Jadi jangan sampai ada logika orang malas ya, atau logika yang tidak berdasar. Nah, sebuah ini terbentuk CH3COOH sama apa gitu. Wah, ini pasti larutannya jadi asam. Karena ini asam lemah. Wah, mana ada cerita gitu. Oke. Jadi untuk menghitung ini, nah, sebetulnya untuk menghitung ini kita butuh ini ya, coba lihat ya, berapa banyak yang terikat yang dilepaskan oleh CH3COONA, berapa banyak yang dilepas ini ion CH3COO minusnya, itu berapa banyaklah yang terbentuk CH3COOH. Ya kalau misalnya ini terbentuk ada 10 butir, ya ada 10 butir. CH3COOH-nya 10 butir gitu. Jadi kalau berarti antara ini dengan ini sama. Jadi kalau kita hitung ini satu. Jadi kalau mau hitung seperti ini, ya saya harus tulislah gini ya. Jadi ini saya anggap sama, jadi ini dianggap sama. Jadi ya saya anggap OH minus kuadrat CH3COO minus gitu ya, KH. Berarti kalau gitu saya akan ngomong bahwa OH itu ya, OH itu adalah akar dari KH per KH kali konsentrasi CH3COO minus. Artinya ini dari garam ya. Karena kalau garam ini sempurna ya, diurai sempurna. Kalau ini satu arah ya, sempurna sorry. Oke. Ini juga sempurna. Ini juga sempurna. Berarti begini kalau saya mau mencari OH-nya gitu. Sedangkan ini udah tau lah punya dari sini ya, dari garam. Berapa molar garamnya?
berapa mol garamnya gitu ya. Jadi ini konsentrasi punyanya. Kayak masalahnya KH ini gak masalah, kita nggak ada KH. Mau dihubungkan, oke. Nah, mereka coba mengkaitkan yang ini, yaitu asam lemak. Jadi kalau orang yang membuat ini tidak gampang ya, mereka harus pikirannya itu harus punya pikiran matematika gitu ya, dan pikiran kimia, dua hal. Jadi yang mereka coba kaitkan antara ini ya. Kalau ini di dalam air dia akan terurai, katakanlah jadi begini. Nah, dicoba gitu loh. Dicoba. Jadi untuk mengetahui, KA-nya adalah konsentrasi CH3 COO minus. Ini K asam lemak ya, cara mencari asam lemak bagi konsentrasi CH3 COOH. Mereka mau coba mengkaitkan. Nah, di sini nggak ada kaitannya antara ini dengan ini gitu. Nah, ini yang membuat mereka oke, ini H, oke, dia merubah ini karena konsentrasi, karena pusatnya itu di sini, perhatian kita di sini. Jadi dia membuat KH, dia mau bikin gitu ya, biar ada hubungan. Jadi yang di sini dikalikan dengan H plus per H plus gitu. Ya kemarin ada kesalahan ya, harusnya yang saya kali ini di atas, kok kali bawah, nggak ada hubungan. Ini kan dari pusatnya di sini, kita mau mencari OH minusnya. Kita mau mencari OH minusnya. Jadi kalau ini jadi air, jadi ini jadi air KW, terus ini sudah mulai ternyata ketemu ya hubungan mereka. Nah, ternyata ini adalah ini dibalik seper KH. Ternyata ini adalah seper KA. Ini KH. Nah, dari situ muncullah KH-nya adalah, KH-nya itu adalah KW per KA. Nah, itulah konsentrasi OH yang dicari. Nah. Dan ini sebetulnya adalah anggapan ya. Dan hasilnya ternyata lumayan tepat. Tapi tidak terlalu tepat, lumayan tepat. Ini bukan seperti matematika ya, ini mereka menggunakan logikanya untuk mendekati nilai pH atau konsentrasi OH atau H yang ingin dicari. Jadi mereka logikakan bahwa ini dalam air akan terurai, ya, terurainya sekian persen, ya, sekian persen. Tidak semuanya ya, ini tidak semuanya bisa terurai karena ada KA-nya sekian apa, misalnya ini 10 biji, yang jadi ini paling 1 biji ini gitu loh, karena ada KA-nya kan. Ini namanya asam lemak. Nah, mereka menggunakan asam lemak ini untuk dihubungkan KA atau sejenisnya gitu, atau KB gitu ya, mengaitkan hubungan ini ke, sebenarnya hubungannya itu ada hubungan, makanya kita belajar matematika hubungan gitu.
Jadi kalau kamu dulu nggak ngerti yang namanya diagram Venn yang seperti ini, 1, 2, 3, yang namanya relasi. Nah, ya, ini A, B, C, relasi yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah cara kalian berpikir gitu loh. Ada relasi nggak ya antara ini dengan ini gitu. Jadi dibikin. Ada relasi nggak antara ini dan ini? Kalau ada relasi, mungkin boleh saya masukkan. Mungkin relasinya tidak terdekat, tapi oke untuk matematika. Cara berpikir. Jadi kalau kalian mengira bahwa matematika ini untuk apa saya belajar? Ya itu ini. Untuk ini. Kalau ada sesuatu yang punya relasi, bisa saya hubungkan gitu. Mungkin relasinya tidak persis sama, tapi nilainya akan mendekati benar. Kalau kita jadikan nilai. Ini namanya, makanya saya ngomong ini tidak murni 100% bahwa Pak, kenapa ya dia hubungan antara ini? Ini kan padahal tidak semuanya diuraikan. Misalnya saya anggap ini mau diuraikan gitu. Katakan asal lemah ini karena air terurai begini. Nyatanya kan tidak terurai, Pak. Kalau dalam CH3 di hidrolisis seperti ini nggak mungkin berubah gitu. Kalau dia berubah pun dari ini berubah, nanti ketemu ini, gitu ya. Ini nanti balik lagi ke sini, ketemu lagi ini kan, gitu loh. Tapi karena ada relasi seperti itu, walaupun kalau ada ini terurai dan air, karena ini lagi murni lagi kembali ke sini. Nah, mereka mau oke, ada relasinya. Saya relasinya adalah antara KH dengan KA. Saya pikir gitu. Oke, mungkin saya boleh jadikan dari tadi di sini ya. Saya kalikan H, oke. Ternyata betul ada. Dan hasilnya memang tidak hasilnya ya untuk menghitung konsentrasi seperti ini mendekati benar lah ya, mendekati. Kesalahannya sangat sedikit gitu. Nah, ini namanya relasi ya, pola pikir relasi. Saya tadi buka sebentar buku kalkulus 1 yang bahasa Inggris. Saya bilang, kalkulus 1 saja buat kepala saya pusing. Tapi kalau kita belajar tuh enak, banyak yang bisa kita tahu. Ternyata matematika bisa dipakai untuk solusi yang ini cara berpikir. Matematika itu cara berpikir. Cuma sayangnya banyak sekali orang yang di bidang matematika tidak mengerti gitu. Memang untuk mencapai seperti orang ngomong gini lah ya. Untuk capai sesuatu yang bagus, siapa ya? Saya lupa siapa yang ngomongnya. Kutipan lah ya, ada seorang katanya, semua orang ingin masuk surga, tapi siapa yang mau mati duluan? Kalau disebut lu mau mati tak mau. Lah katanya mau masuk surga. Kayak kamu perbuatan baiknya berapa? Dan masalahnya mereka takut kan? Jangan-jangan kalau saya mati saya nggak masuk surga, karena perbuatan saya banyak yang jahat. Tapi kalau ada suatu orang yang kata kamu pasti masuk surga kok, tapi kalau disuruh mati kok takut. Sama hal seperti ini, kita tahu matematika ini sumber menyelesaikan masalah. Tapi siapa yang mau belajar matematika? Nggak ada kan? Takut. Nah, masalahnya di situ. Kalau kalian cukup cerdik, saya kemarin melihat buku matematika, cara guru orang Amerika mengajar. Saya tertawa. Karena di TikTok itu kalian kalau kalian saya nggak tahu ya, kalian saya sering scroll TikTok. Ada orang ngajar semalam ya, dia live TikTok. Ya, live TikTok matematika yang diajar enggak, saya mikir sebentar karena saya lebih banyak melihat live TikTok orang Jepang ngajar bahasa Jepang pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya lebih banyak lihat yang itu. Sampai saya masih ingat tulisan apa? So, sampai saya cuma tahu tulisan so satu gini, gimana ya? Gini. So.
So, terus aja Pak, gitu. Ya, ada yang gini ya, ada yang gini ya, gitu. So, tapi kalau tulis cepat katanya gini, ini lebih banyak pakai. Entah apa artinya, ini dia ngajarkan ABCD dulu. Ingatnya itu aja. Jadi TikToknya sekarang sudah menjadi apa ya? Di kalian harus ikuti lah ya, saya rasa harus kalian ikuti. Makanya saya ngomong kita ada belajar banyak. Jadi kalau sama kayak matematika, kalau kalian nggak mau belajar ya udah belajar yang TikTok. Kalian ada yang lihat TikTok kan? TikTok ada ya. Terus kalau kalian lihat TV ada iklan, kalian pasti lihat kan? Ke channel lain ya, malah ada iklan. Kalau YouTube ada iklan, apa yang kamu lakukan? Skip, betul? Kalau TikTok kamu scroll ada iklan, kamu nonton nggak? Karena dia kan tidak langsung kan, kita harus lihat apa nih, ini oh ternyata iklan gitu kan? Ngerti nggak saya ngomong? Kalau saya scroll TikTok, terus ada satu kejadian, wah ini mau, ternyata akhirnya apa? Jualan iklan. Padahal kita sudah nonton banyak loh. Ternyata paling efektif adalah beriklan di TikTok. Tahu nggak berapa persentasenya iklan di TikTok? 70 sampai 76% barangmu dibeli orang. Sedangkan YouTube dan lainnya hanya 20 sampai 30%. Ngeri kan? Power of TikTok. Dari mana mereka bisa? Dari matematika. Yang membuat TikTok itu ternyata profesor matematika Cina. TikTok dari Cina? Saya baru tahu loh. Taiwan pokoknya yang TikTok orang Cina punya lah, gitulah. Sama satu lagi punya Cina. Sampai ini saya tahu setelah Kanada, Amerika mau blokir TikTok. Mereka mau blokir TikTok karena apa? Alasannya sih lucu sih. Takut data pribadi mereka bocor. Itulah. Facebook udah bocor berapa kali datanya, kok mereka nggak larang? Mereka takut ekonomi mereka dikuasai Cina. Jadi dari matematika ya, ingat. Oke, sampai di sini itu artinya hubungan yang seperti ini itu hasil pemikiran dari matematika, relasi. Oke, jadi saya simpelkan dari yang kemarin-kemarin. Nah, ada yang khusus, kalau misalnya ada garam yang sama-sama dari basa lemah dan asam lemah. Kalau ini apa Pak? Ini dari asam lemah tambah basa kuat. Contohnya apa Pak? Nah nih, asam lemahnya adalah CH3 COOH tambah basa kuat NaOH. Jadilah CH3 COONA. Jadi saya ngomong apa nih? Ini adalah garam dari asam lemah basa kuat. Ini. Jadi lain kali kalau mau cepat, lu udah tahu nih. Jadi cari OH kalau dari asam lemah basa kuat. Bagaimana kalau dari garam yang asalnya dari basa lemah asam kuat? Contohnya apa Pak? Oke, asam kuatnya apa? HCl. Ya. Basa lemahnya apa? Ada yang tahu basa lemah? Salah satunya apa? Basa lemah matilah. Apa? Coba dilihat kembali lah buku kalian. Kalau lemah-lemah ini
ini tak akan bisa dapat. Nah, masih lihat buku tuh. Gimana ketika? Contohnya apa? Rata-rata yang NH nya. NH3 juga bahasa lemah kan? Yang selain ini apa? Hah? FeOH2. ALOH ada ya? Benar, saya sangat ALOH. Jadi ada ALOH, AL2 kan semua ya? Gitu ya? ALOH atau apa? ALOH 3. 3 ya? Yang lainnya? Lainnya apa? Contohnya ALOH. Gitu aja. Nih. Ini nggak banyak. Nah, kalau yang dari seperti ini, dia akan menjadi NH4Cl tambah H2O. Jadi ini dari basa lemah asam kuat. Kalau gitu rumusnya tentu yang kamu cari, karena yang ini akan terurai menjadi NH4- gitu. Kalau kamu letakkan dalam air, ini otomatis akan NH4OH tambah H. Nah, ini akan jadi asam dia gitu. Berarti kalau gitu yang kamu cari itu adalah rumus yang kita cari adalah yang asamnya. Kalau tadi ini basanya itu ya. Nah, berarti tetap KW per KB kali konsentrasi garam. Konsentrasi garam. Yalah, konsentrasi inilah yang mau masuk yang ini. Nah, kalau misalnya dari basa lemah, asam lemah, nah rumusnya cuma satu, yang dicari adalah H. Ya, rumusnya cuma satu. Ingat, dia Ka per Kb. Terus konsentrasi garam. Ka-nya di atas dia. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah misalnya ALOH3 tambah CH3COOH. Nah, ini dapatnya jadi apa nih? Gitu. Berarti ini akan jadi CH3COO apa ya? COOAL CH3 sorry ya. COOAL itu tadi ya, tambah H2O. Mungkin ini akan ada 2 atau berapa yang tahu. Oke. Dia hati-hati kalau di dalam tes ya, tes mandiri atau apa, kurang lebih hati-hati yang terhadap begini. Nah, paling ini hanya 3, 4, 6. Berapa nih? Hanya berapa? Ini harus diokekan ini. Saya nggak tahu ini 1 AL berarti 3 berarti kalau gitu agak susah ya. Ini agak susah. Ini ya ini AL 3 berarti ini 3 AL gitu. AL 3 kan? Kalau kamu lihat AL 3. Terus kalau yang kan tukar ya, tukaran ya, saya nggak tahu. Coba cek ada nggak CH3COO3 AL atau apa tuh? Coba lihat. Namanya ada itu nggak? Atau saya nggak tahu. Apa? Namanya apa?
Dan ini dari garam dan asam lemah ya. Ini basa lemak, asam lemah. Garamnya ya berarti gini lah. Cuma AL tuh 2 ya dia. Lina beli Bang Ali 3 ya, 3. Berarti betul, CO3 AL gitu. Coba ketik aja COO3 AL. Harga kurung ya, ada nggak? Ada. Ada gitu? Tak ada. Atau reaksinya, atau cari tulis reaksinya. Tulis reaksinya. Apa? Itu AL CH3 COO 3 kali. Oh, berarti ini memang 3 kali, cuma AL-nya depan. Berarti nggak apa-apa lah, yang penting kan kita mau hitung hasil sini berapa gitu ya. Nah kalau gini berarti kamu tinggal lihat berapa konsentrasi ininya, ini masuk ke sini. Terus KAKB-nya berapa, tinggal bagi. Nah ini dapat H. Pak, ada nggak yang rumus mencari OH? Nggak ada, H saja. Oke, cari H-nya saja. Oke, jadi yang paling penting adalah kalian mengerti tentang proses hidrolisis. Tidak selamanya menggunakan Ka atau Kb. Ada yang pakai persen kan, seperti ini. Nah, proses hidrolisis adalah ini. Nih, proses hidrolisis. Penguraian garamnya begini. Dari ini, saat dia menjadi ion, tidak semua ionnya ternyata dalam soal ini ya, yang terikat dengan OH yang di sini gitu, hidrolisis. Katanya cuma 0,4%, berarti ya sekali dapatnya ini. Nah, hasilnya tentu ini ya, hasilnya nanti ini karena kan perbandingan satu ya, satu gitu ya. Ya udah, berarti ini juga begini, ini. Jadi hasil akhirnya juga gini semua gitu, hasil akhir. Ya, hasil ini hasil ya. Nah, hasilnya nanti gini ya. Nah, ini yang kita mau cari OH-nya. Konsentrasi OH. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, ya susah juga nih. Yang benar siapa? Ada yang benar? Yang benar kasih jempol. Ada yang benar? Wah, sedih banget. Sedih banget. Nggak ada yang benar. Wah, lemah. Makanya saya ngomong, kalian sering main ini di sini. Pada saat penjelasan ini hidrolisis, kalian anggap ini cerita lama. Kalian tidak betul-betul pahami. Nah inilah bahayanya kalau kalian tidak konsentrasi belajar. Ini soalnya ya. Jadi kita disuruh menentukan kadar suka makan dalam bentuk persen ya, biasanya dalam bentuk persen. Kadar ini biasanya dalam bentuk persen.
Yang perlu kamu tahu, ini dulu, ambil ini dulu. Nah, hitung dulu yang ini. Kalau ini proses kali-kali aja nanti. Yang kamu enter ini, kamu tahu dulu, yang 10 mili itu, kamu letakkan 10 mili. 10 mili kali ini, bagi lagi ya, M sama dengan mol per volume. Kita mau mencari molnya. Berarti ini kali ini ya mol ya. Berarti molnya adalah 10 ml kali 0,1 M. Berarti di sini saya tahu reaksinya di sini. Saya ambil ini ya. Berarti berapa ada 10 mil. Oh, 1 ya. 1 milimol berarti ya. 1 milimol berarti. Jadi reaksi yang 10 mili ini ini larutan encer itu sorry ini salah. Mana? Diambil sorry bukan. Nah, dia mulai berubah. Berarti 2,54 mol di sini berarti ya. Jadi yang kita tetes ini yang kita reaksikan adalah 0, ini kali ya 2,54 milimol. Karena ini yang kita masukkan. Oke ya. NaOH yang kita masukkan adalah ini, dia sudah berubah. Artinya apa? Berubah berarti dia sudah menjadi garam. Udah terbentuk ya, garam. Makanya pH-nya berubah, warnanya berubah, pp-nya lihat warnanya berubah. Tetes pertama belum cukup untuk berubah. Tetes sampai mol yang paling sedikit dia sudah berubah warna. Artinya sudah terbentuk garam kalau dia berubah warna. Nah, sekarang kita mulai dulu lah ini berapa kan? Ini sudah lengkap belum ini ya? Udah lengkap ya? Nggak perlu ini kan? Semua satu ya? Oke. Berarti ini juga butuh 2,54 milimol dong. Kalau kita anggap ini 1 ya. Betul ya 1 ya. Berarti juga butuh ini kan, ya kan? Betul ya? Oke. Terus ini dia ngomong ini itu adalah 10 mililiter. Berarti ini berapa molar itu? Berapa molar kalau yang 10 mililiter? Bagian ya kan? Tidak. Berarti berapa itu? 0,254 ya. Molar gitu ya. Oke, berarti saya ngomong gini lah. Berarti di sini ada sedikit yang ini ya, ini sedikit 10 ml, ini adalah 0,254 molar. Nah, ini diambil dari sebuah yang banyak segini gitu, diambil. Oke, ini ada berapa? 200 berapa? 200 mili ya. Nah, kalau 200 mili berapa? Berapa molar gitu. Ini sedikit ya, 10 ml ini berarti ada 0,214 mol per liter.
Ngerti ya? Tentu ini tinggal lo kali aja kan, kali 20 aja kan, karena perbandingan sama gitu ya. Kalau 20 ml tentu molarnya 20, ini kalau dikali 20 berapa katanya? Ngerti gak sih? Kalau ini titik-titiknya ada, kalau 10 mili titik-titiknya itu ada 0,2 misalnya ya. Kalau dia 200 berapa? Kan 20 kali kan? Berarti ini berapa nih? Ngerti nggak saya ngomong? Molarnya artinya apa? Sekian titik per liter. Oke ya? Jadi kalau berarti ini tentu 20 dikali dengan 0,245. 54. Berapa itu? 5,08. Hah? 5,08. 5,08 molar berarti di sini. Ya kan? Gitu loh. Ini setelah diencerkan, ya kan? Ini artinya, nah, sekarang dia ambilnya itu dari sini yang pekat. Jadi ini itu diambil sedikit, dicampur lagi air, dapat begini. Awalnya adalah 10 mili pekat. Awalnya 10 mili ya, pekat. Kalau diencerkan apa yang sama? Kalau kalian nggak mau paham, N1 sama N2 kan kalau diencerkan kan? Molnya sama. N2-nya saya anggaplah N2 yang sudah diencerkan ini. Yaitu 200 mili kali dengan 5,08 gitu ya. Sedangkan yang sini molarnya kali dengan 10 ml. Nah, berarti M-nya berapa? Pengenceran kan berarti molnya sama. Oke, nah. Diambil sekian, misalnya 10 mili, berarti partikelnya jadi sedikit dong. Ya. Karena dianggap tercampur murni kan. Berapa molar? 101,6. 1,1? 101,6. 101? Wih gila, mana mungkin? Berarti ada yang salah dong? Hah? Ini cuma 20 loh, 20 kali ini masa 101? Salah lah. Inilah 20 kali ini kan? 100 lebih ya betul ya? Salah lah, ada yang salah dong. Nggak mungkin ya? Ada yang salah berarti? Jadi salah tadi yang mana Pak? Lah, kalau ini kan namanya molar itu kan kekentalan. Kekentalan kalau saya sini kekentalannya 0,2 molar. Kalau saya ambil sedikit ya kekentalannya sama lah. Oke? Kekentalannya sama, berarti baru encer. Nah kalau ini udah benar lah cara saya. Nah betul, nih, nah gede-gede di situ. Jadi ininya ke sini, maka saya ngomong fisika kimia mereka harus dipahami, bukan hitung. Bagaimana supaya bisa dilihat terus videonya sampai paham, bukan cara. Parah kan jadinya?